Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami akan mengerjakan tugas Cash Based Learning 2 Akuntansi Pajak. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Selviatun. Saya Hamida Iskandar. Perkenalkan, nama saya Zapata Friska Vanessa. Saya akan menjelaskan PT Agung Podomoro Land Tbk atau disingkat APLN. APLN adalah pemilik, pengembang, pengelola real estate terkemuka yang diverifikasi di segmen estate retail, komersial, dan perumahan dengan kepemilikan yang beragam. APLN memiliki model pengembangan properti integrasi mulai dari pembebasan atau pengadaan lahan hingga desain dan pengembangan, hingga manajemen proyek, penjualan, penyewaan, pemasaran komersial, hingga operasi dan manajemen pengembangan superblok, mall perbelanjaan, kantor, hotel, dan apartemen, dan rumah tinggal. APLN dikenal sebagai pelopor pengembangan superblok. Nah, proyek yang dikemukakan APLN adalah yang berkualitas tinggi. Untuk beberapa namanya mungkin bisa dikenal seperti Podomoro City, Kuningan City, Grand by Pluit, Podomoro City Deli Medan, dan Senayan City. Nah, APLN juga mengembangkan beberapa proyek berkualitas tinggi seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View Cimanggis, proyek super luxury premium seperti Bukit Podomoro, Jakarta, dan Township dengan harga yang terjangkau seperti Kota Podomoro, Tenjo. Di sini saya mau menjelaskan tentang sedikit pengertian aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak menghasilkan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan kontemporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi perpajakan ke depan. Di sini saya mau menjelaskan tentang penerapan PSAK 46 di PT Agung Podomoro Land Tbk. Amandemen PSAK 46 tentang pajak penghasilan dan pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal. Di sini saya mau menjelaskan tentang beban pajak final pada PT Agung Podomoro Land. Beban pajak final ini sehubungan dengan penjualan rumah tinggal, perkantoran, apartemen, pusat pembelanjaan, rumah kantor, kios, gerai, tanah, rumah toko, penyewaan, dan jasa pengelolaan adalah sebagai berikut. Di sini ada data pada tahun 2023 dan 2022. Beban pajak final yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu sebesar Rp799.194.174. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp179.824.374. Terus selanjutnya yaitu ada penyewaan dan jasa pengelolaan yaitu sebesar Rp60.228.873. Pada tahun 2022 penyewaan dan jasa pengelolaan yaitu sebesar Rp77.217.524. Jumlah beban pajak final itu sendiri pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp140.023.047 dan jumlah beban pajak final pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp251.081.898. Dalam laporan keuangan ini, kita dapat melihat kesimpulan bagaimana pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini hanya tercatat untuk entitas anak di tahun 2023, sedangkan di tahun 2022 tercatat untuk perusahaan induk dan entitas anak. Pajak tangguhan merupakan penyesuaian pajak yang diakui karena perbedaan waktu pencatatan antara laba fiskal dan akuntansi.
Maka, total beban pajak penghasilan tahun 2023 lebih tinggi dibanding 2022 karena peningkatan pajak tangguhan dari entitas anak. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dan laba fiskal. Laba sebelum pajak disesuaikan dengan pendapatan dividen, penyesuaian rugi pajak dari entitas anak atau asosiasi, dan elemen lain seperti penghasilan yang telah dikenakan pajak final. Laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan memiliki nilai yang berbeda setelah penyesuaian tersebut. Maka terdapat perbedaan signifikan dalam laba fiskal yang dipengaruhi oleh elemen-elemen rekonsiliasi seperti dividen dan pajak penghasilan, pajak final. Selanjutnya, berikut perbedaan akuntansi serta fiskal memengaruhi perusahaan di tahun 2023 dibanding 2022. Yang pertama ada perbedaan permanen, di mana meliputi biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara pajak, seperti denda pajak, kesejahteraan karyawan, dan sumbangan. Maka pada tahun 2023, dividen memiliki pengaruh besar terhadap perbedaan permanen dengan angka negatif sebesar 1.364.360.456 rupiah. Yang kedua ada rugi fiskal, di mana rugi yang dapat dikompensasi pada tahun pajak berikutnya. Rugi fiskal tahun 2023 lebih rendah dibanding 2022. Yang ketiga yaitu utang pajak penghasilan kini. Total utang pajak penghasilan kini pada 2023 menurun dibanding 2022, mencerminkan penurunan beban pajak yang harus dibayarkan pada periode berjalan. Nah, di sini ada perbedaan rincian aset dan liabilitas pajak, yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023, di mana di tahun 2022 itu mengalami peningkatan dan di 2023 itu mengalami penurunan. Kesimpulannya adalah PT Agung Podomoro Land Tbk adalah pengembang properti yang inovatif dan efisien dengan portofolio proyek berkualitas tinggi. Perusahaan memiliki model bisnis fast churn yang memanfaatkan perputaran modal yang tinggi dan cadangan lahan yang efisien untuk mendukung pengembangan proyek di wilayah perkotaan. Perusahaan telah menerapkan beberapa amandemen PSAK yang berlaku sejak 2023 seperti PSAK 1, yaitu yang berisi pengungkapan kebijakan akuntansi, dan PSAK 46 berupa pajak tanggungan tanpa dampak material pada laporan keuangan. Strategi ini mendukung keberlanjutan bisnis dan pertumbuhan di masa depan.